Oke, jadi baik WhatsApp saudara semua, kembali lagi bersama saya dalam channel Kevis Education, channel yang memuat terkait dengan video pendidikan. Jadi baik, pada kesempatan ini Kevis Education akan memberikan penjelasan terkait dengan juknis atau petunjuk teknis pelaksanaan kinerja guru, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kinerja guru. Jadi baik, tanpa berbasa-basi mari kita masuk pada videonya. Oke, jadi sebelumnya bahwa pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini tentunya memiliki yang namanya juknis atau petunjuk teknis pelaksanaan kinerja guru dan juga kepala sekolah. Nah, di sini dituangkan di dalam surat edaran atau petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan nomornya itu 7607-B1-HK.03/2023. Jadi juknis ini sudah dikeluarkan sejak tahun 2023 atau tahun lalu. Di sini Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ini menimbang ada 3 poin dan juga mengingat ada 9 poin dan memutuskan bahwa peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang juknis pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah. Di sini dimuat mulai dari bab 1 yaitu ketentuan umum sampai pada bab terakhir itu terkait dengan bab ke-8 itu terkait dengan pengawasan dan pembinaan. Nah, ini saudara semua bisa membacanya. Link untuk surat ini akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke, nah ini tanda tangan dan dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani. Oke, nah di sini untuk lampiran pertama itu, sebelumnya itu banyak yang bertanya bahwa bagaimana cara untuk apakah format A, B, C, dan D itu apa kita membuatnya sendiri ataukah ada contohnya atau ada juknisnya. Jadi sini saya katakan bahwa ada juknisnya pada halaman 16 itu terdapat rubrik observasi kinerja guru dari mulai format A, B, C, dan juga D. Nah, format A itu dimulai dari diskusi persiapan observasi kinerja guru. Nah, rubrik ini ada 2 jenis, yaitu rubrik observasi kinerja guru dan juga rubrik observasi kinerja kepala sekolah. Nah, untuk formulir A itu diskusi persiapan observasi kinerja guru. Nah, di sini saya tidak perlu menjelaskan, saudara semua bisa membaca kemudian mengisinya sesuai dengan nama guru dan nama kepala sekolah, periode, tempat, hari, dan tanggal pelaksanaan diskusi persiapan observasi. Kemudian di sini untuk rencana hasil kerja itu saudara semua bisa lihat pada rencana kinerja guru di bulan Januari. Kemudian fokus perilakunya itu bisa dilihat di PMM. Itu semua tercantum jelas di sana. Kemudian bisa mengisinya di beberapa kolom ini. Petunjuk pengisiannya sudah lengkap di sini. Kemudian formulir B itu pelaksanaan observasi kinerja guru. Itu tabelnya sudah disediakan dan petunjuk pengisiannya sudah disediakan. Kemudian formulir C itu tindak lanjut observasi kinerja guru. Itu saudara semua bisa lihat
ada kolom dan juga petunjuk pengisiannya. Sampai pada formulir D itu refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru. Itu ada tabel dan juga petunjuk pengisian. Nah, yang berikut masuk pada rubrik observasi kinerja kepala sekolah, hampir sama dengan rubrik untuk observasi kinerja guru. Itu dimulai dari formulir A, diskusi persiapan, sampai pada formulir D itu refleksi tindak lanjut observasi kinerja kepala sekolah. Nah, ini saya tidak perlu menjelaskan karena semua sudah dijelaskan petunjuk pengisiannya masing-masing. Nah, ini saya mau jelaskan pada halaman 32 di sini. Ini poin pengembangan kompetensi. Dari kompetensi yang sudah direncanakan di bulan Januari itu memiliki poinnya tersendiri. Misalkan di sini kategori kontribusi terhadap komunitas, itu jenis kegiatan atau pengembangan kompetensinya itu ada misalkan penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik, itu poinnya 36 selama 1 semester. Nah, ini sampai ada beberapa kategori di sini dan jenis kegiatannya, poinnya masing-masing ada yang sama, kemudian ada juga yang berbeda. Nah, ini sampai pada 18 kategori. Dan pada terakhir itu pendidikan. Keterangannya sudah jelas di sini. Bagaimana perhitungan poinnya ini sudah jelas di halaman 34. Kemudian yang berikut pada halaman 35 itu terkait dengan kontekstualisasi perilaku kinerja guru. Itu yang beberapa aspek yang waktu perencanaan kegiatan di bulan Januari itu pada bagian terakhir itu ada sekitar 7 aspek. Nah, aspek yang pertama itu berorientasi pelayanan. Itu misalkan Bapak Ibu Saudara semua mengisi misalkan indikator perilakunya itu 1.1, berarti itu ekspektasi khususnya itu harus dilaksanakan. Misalkan yang pertama, misalkan indikator perilakunya memenuhi kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Nah, ekspektasi yang harus dilaksanakan itu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Ataupun yang keempat di sini menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunitas persuasif. Ya, seperti itu. Kemudian yang aspek yang berikut itu akuntabel. Itu disesuaikan dengan perencanaan kinerja Bapak Ibu Saudara semua waktu bulan Januari kemarin. Sampai pada yang ke-7 itu adalah kolaboratif. Itu harus disesuaikan. Kemudian yang pada halaman 39 itu kontekstualisasi, ini untuk kepala sekolah tadi, untuk guru, yang berikut untuk kepala sekolah. Jadi seperti itu. Jadi semua merata. Sampai pada yang ke-7 itu kolaboratif. Kemudian pada halaman 43 itu formulir perencanaan kinerja guru. Nah, ini dikhususkan untuk guru dan kepala sekolah yang sudah ASN. Itu akan dilaksanakan format perencanaan kinerja guru. Jadi seperti itu. Kemudian yang pada halaman 46 itu formulir perencanaan kinerja kepala sekolah tadi, guru untuk ASN, sekarang kepala sekolah tentunya ASN juga. Ini sudah ada petunjuk pengisiannya. Kemudian yang berikutnya itu bukti dukung pelaksanaan rencana hasil kerja. Jadi Bapak Ibu bisa membacanya. Itu jenis rencana hasil kerja itu ada beberapa rencana hasil kerja itu dengan beberapa kegiatan. Nah, bukti dukungnya itu sudah tertera dengan jelas apa yang harus dikumpulkan setelah melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi seperti itu, ada untuk kepala sekolah dan juga guru. Semuanya jelas tercantum di juknis ini. Oke, kemudian evaluasi kinerja guru. Itu juga formatnya sudah jelas. Jadi Bapak Ibu jangan menerka atau membuat sendiri, tapi disesuaikan dengan juknis yang ada di sini.
Jadi seperti itu. Petunjuk pengisiannya itu juga sudah jelas, jadi disesuaikan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi perencanaan kinerja mulai dari perencanaan untuk observasi, pelaksanaan observasi, tindak lanjut observasi sampai pada kesimpulan di bulan Juni itu didasarkan pada juknis dari Perdirjen itu nomor 7607. Itu harus disesuaikan. Jadi tidak sembarang kita membuat formatnya, tapi ada juknisnya. Oke, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.